warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya terangkan mengenai tentang kromatografi. Ya. Mengenai tentang kromatografi. Apa sih kromatografi itu sendiri? Kromatografi itu diperkenalkan oleh seorang ahli botani Rusia, ya, Michel Schmidt, pada tahun 1903. Kromatografi merupakan suatu proses pemisahan analit dalam sampel yang terdistribusi antara dua fase, yaitu fase diam atau fase gerak. Ini ada proses kromatografi. Kalau teman-teman pakainya kromatografi lapis tipis, berarti fase diamnya adalah plat KLT, kemudian fase geraknya adalah L1 itu sendiri, atau disebut dengan fase gerak. Kemudian jenis-jenis kromatografi. Kromatografi ada kromatografi kolom kromatografi, kemudian ada kromatografi kertas, atau juga kromatografi lapis tipis. Biasanya untuk yang skala lab secara sederhana itu biasanya bisa pakai kromatografi lapis tipis. Jadi kita bisa melihat di sini gambar contoh kromatografi lapis tipis. Satu sampel menghasilkan beberapa warna pemisahan. Jadi ketika sampel itu ditempelkan, maka akan mengalami sistem pemisahan tergantung sifat dari kepolaran sampel itu sendiri. Kemudian ini adalah contoh dari kromatografi kolom. Kalau kromatografi kolom itu prinsipnya sama, ada fase diamnya dan fase gerak. Kemudian alatnya mirip dengan buret, tapi tanpa adanya angka-angka atau diameter di sini. Jadi mirip dengan buret, tapi skalanya besar. Kemudian ada kromatografi kertas. Ada kromatografi kertas, kemudian ada kromatografi lapis tipis. Kalau kromatografi kolom, nanti senyawanya akan memisah sesuai dengan warna. Kemudian setelah jadi warna, warna yang sama akan disatukan. Kemudian jika ini contohnya dari kromatografi itu, di sini ada namanya fase gerak, kemudian ada namanya chamber. Jadi alat untuk kromatografi itu chamber. Chamber tergantung besarnya plat yang akan dilakukan penelitian. Kemudian ini adalah kromatografi secara modern. Ada HPTLC atau kromatografi lapis tipis, kemudian ada HPLC atau KCKT kromatografi cair kinerja tinggi, kemudian ada GC gas kromatografi. Ini adalah instrumental secara modern, tapi prinsipnya adalah tetap pemisahan. Kemudian ini adalah klasifikasi teknik kromatografi, bisa dilihat di sini tergantung apa tekniknya. Kalau tekniknya kromatografi kertas, berarti fase diamnya dia kertas. Kemudian fase geraknya apa? Cair. Kemudian bentuknya planar, ya planar itu yang melebar. Kemudian mekanismenya bagaimana? Ada partisi. Partisi itu dibagi menjadi adsorpsi, perturakaran ion, dan eksklusi. Kemudian bisa dilihat di sini ada KLT, ada gas kromatografi. Kalau gas kromatografi, fase geraknya adalah gas, tapi fase diamnya adalah cairan. Kemudian kalau HPLC, fase diamnya berupa padatan atau fase terikat, kemudian fase geraknya cair, kemudian bentuknya kolom. Ini kalau KCKT. Sama ada kalau gas kromatografi juga kolom juga. Kolomnya itu di sini loh, kolom. Ini namanya kolom. Kalau HPLC kolomnya di luar, kalau gas kromatografi kolomnya itu yang berada di dalam. Nah, contoh ada peristiwa kasus oplosan. Nah, kasus oplosan itu bisa dicek di mana? Di gas kromatografi untuk mendeteksi apakah ini etanol atau metanol. Kalau etanol itu sifatnya tidak beracun, tapi kalau metanol sangat toksik. Sehingga banyak kasus oplosan yang meninggal itu kemungkinan dioplos dengan metanol. Amalan dari metanol apa? Spertus. Makanya spertus itu dikasih warna ungu supaya membedakan antara spertus dengan etanol. Oke, kemudian ini tadi klasifikasi teknik kromatografi. Kemudian inilah kromatografi
dikembangkan lagi pada tahun 38 oleh Ismailov dan Schreiber pada tahun 1938. Jadi pada sebelumnya itu sudah ditemukan, tapi dikembangkan lagi karena ilmu itu akan berkembang dan berkembang. Sama dengan elektronik. Elektronik dulu HP-nya HP seperti itu ya, yang besar-besar, kemudian sekarang kan tipis-tipis. Sama dengan ilmu, suatu ilmu itu akan berkembang. Fase diam KLT berupa lapisan yang seragam atau uniform pada permukaan bidang datar atau planar tadi, lempeng kaca atau plat aluminium atau plastik tergantung platnya. Nanti berbentuk kayak HPS itu bentuknya ya, tapi aluminium biasanya aluminium atau pakai kaca. KLT lebih mudah dan murah dibanding kromatografi kolom karena kromatografi kolom butuh fase diam yang banyak. Tapi dan fase gerak yang banyak juga. Tapi kalau KLT fase diamnya cukup sedikit dan fase geraknya juga cukup sedikit. Itu sudah bisa untuk mendeteksi apakah ini mengandung BKO kalau kita pengennya identifikasi dengan bahan kimia obat. Misal BKO diduga mengandung BKO, jamu pegalino diduga mengandung BKO. Pasti screening awalnya adalah pakainya KLT. Keuntungan kromatografi lapis tipis, yang pertama banyak digunakan tujuan analisis. Kemudian identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan bereaksi warna karena KLT itu bisa disemprot, bisa difluoresensi atau radiasi sinar UV. Jadi nanti ketika untuk menampakkan bercak itu biasanya ada namanya radiasi sinar UV. Ditaruh di bawah lampu UV atau ultraviolet. Dapat dilakukan elusi secara menaik atau menurun, kemudian ketepatan penentuan kadar lebih baik karena komponen berupa bercak tidak bergerak. Ini adalah plat KLT. Nah, untuk perkembangan lagi ada namanya KLT densitometri. Jadi kalau KLT saja itu hanya kualitatif, kalau hanya ada densitometrinya itu sudah kuantitatif. Alatnya perpaduan antara KLT dan instrumental. Kemudian apa sih kekurangan dari KLT? Plat KLT tidak memiliki fase diam yang panjang karena fase diamnya hanya terbatas dibandingkan dengan kromatografi lain, sehingga senyawa yang dihasilkan itu juga sedikit karena medium yang sempit, maka sehingga resikonya adalah senyawanya yang sedikit. Itu adalah kekurangan dari KLT. Kemudian ini adalah tata nama lempeng KLT. Kalau teman-teman nanti beli atau lihat di laboratorium pasti ada ininya apa? Ada singkatannya di bungkusnya itu. Misal di situ tertulisnya GF254, artinya gipsum fluoresensi 254. G-nya itu adalah pengikat lapisan halus gipsum itu, kemudian F-nya itu fluoresensi bisa berpendar. Kemudian pada lambang berapa? Pada panjang gelombang 254 dan 366. Ini adalah singkatan dari tata nama lempeng KLT. Jadi kalau teman-teman pengen KLT seperti apa, pori-porinya seperti apa, ya disesuaikan dengan kode-kode seperti ini. Jadi ada sil, berarti silika, G berarti gipsum, S-nya starch, O-nya organik. Tapi biasanya GF254, gipsum fluoresensi 254. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas komponen campuran itu ada 2 absorbennya. Ternyata absorben itu bisa mempengaruhi hasil. Misal, kalau kita pakainya alumina, itu sifatnya apa? Sifatnya itu lebih polar daripada silika gel. Kemudian lebih aktif daripada silika gel. Kemudian alumina lebih cocok untuk analisis senyawa yang non polar atau kurang polar. Dan alumina umumnya menghasilkan harga RF yang rendah dan pemisahan yang minimal untuk senyawa polar. Kemudian silika gel dipilih sebagai adsorben untuk senyawa polar. Kemudian silika gel umumnya memberikan harga RF yang tinggi dan pemisahannya yang minimal. Nah, ini kelebihan dari absorben. Absorben itu penjerapnya. Tergantung sama penjerapnya pakai apa. Kemudian yang kedua ada sifat pelarut. Jadi selain fase diam ada namanya sifat pelarut. Pelarut itu solvent nama lainnya. Umumnya kemampuan suatu pelarut
pengembang untuk menggerakkan senyawa pada suatu asap dan berhubung dengan polaritas pelarut. Jadi tergantung ya, tergantung kualitas dari perbandingan, karena perbandingan pelarut itu akan mempengaruhi juga kecepatannya fase gerak untuk menaikkan suatu sampel. Maksudnya akan berbeda nanti. Tapi kalau teman-teman tergantung SOP-nya. SOP-nya lab itu seperti apa. Jadi tidak perlu mencari komponen pelarut yang tepat. Jadi cukup SOP-nya seperti apa, kemudian sampai lakukan, udah selesai, cukup seperti itu. Nanti kalau ada permasalahan bisa konsultasi dengan atasan. Kemudian ini adalah sifat pelarut ya, teman-teman. Ini sifat pelarut dari berbagai macam pelarut. Ada metanol, ada heksan. Intinya kalau semakin polar itu ya yang jelas sifatnya nggak berminyak. Minyak kan sifatnya non polar toh. Ini ada metanol, ada etanol, ada aseton, ada etil asetat, ada kloroform sampai heksan. Biasanya kalau penyarian cair-cair biasanya menggabungkan antara fase polar dan non polar supaya terpisah. Sehingga ketika sampai nanti itu terpisah antara fase polar dan non polar, tergantung mau diambil yang mana, yang masuk ke polar atau masuk yang non polar, karena sifatnya sampel itu akan majemuk. Ada senyawa yang masuk ke polar, ada yang non polar. Makanya perlu partisi namanya. Ekstraksi cair pada pelajaran sebelumnya. Ini kalau dilihat dari sini metanol itu kepolaritasnya sangat polar dibanding etanol, dibanding aseton, etanol. Ini hampir sama metanol dengan etanol itu, metil dan etil. Nah, kalau etanol tidak terlalu toksik, tapi metanol itu adalah sifatnya toksik. Untuk membedakan ini maka perlu adanya gas kromatografi. Oke, kemudian bagaimana sih cara aplikasi penotolan sampel? Jadi kalau teman-teman nanti praktikum, aplikasi penotolan sampelnya seperti ini. Pemisahan pada KLT yang optimal diperoleh jika menotolkan sampel dengan ukuran bercak sekecil mungkin. Biasanya 2-3 kali penotolan. Berarti penotolan pertama, penotolan kedua, penotolan ketiga. Jika penotolan pertama sudah terlalu lebar, maka jangan ditambahkan penotolan yang kedua. Nah, makanya antara jarak A dan B sampel dan baku itu harus diperhatikan terlebih dahulu antara penotolan. Jika memang dilakukan 3 kali penotolan, maka penotolannya harus kering dahulu. Yang pertama misal 5 mikro, kemudian 5 mikro ke 5 mikro lagi, itu harus yang kedua itu harus posisi kering. Ketika itu sudah kering, maka bisa ditotolkan yang kedua. Yang kedua sudah kering, baru yang ketiga. Makanya perlu namanya hair dryer, perlu pengering di situ sebelum ditotolkan kembali, atau didiamkan kurang lebih 5 menit atau 10 menit. Jika sampelnya sudah kering, baru ditotolkan kembali. Kemudian jika memang pakai alat otomatis, ya alat otomatis itu yang memang kita pakai. Jangan manual. Kalau manual biasanya ada yang macet dan lain-lain. Nih, penotolan sampel yang tidak tepat akan menyebabkan bercak yang menyebar dan bercaknya ganda. Nanti akan tiling. Jadi tidak utuh sampelnya. Ini adalah efek dari penotolan tidak sama atau penotolannya terlalu melebar. Oke, ini adalah prosedur analisis KLT. Yang pertama, aplikasi penotolan sampel. Jadi ininya biasanya di sini adalah sekitar 10 cm panjangnya, kemudian lebarnya sekitar 2 cm itu berapa ini. Gantung sampai nanti pakainya beberapa totolan dan disesuaikan dengan chamber yang digunakan. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan untuk KLT yaitu adalah chamber, kemudian kertas saring, kemudian plat KLT. Nah, kertas saringnya fungsinya apa sih kertas saring? Fungsinya untuk melihat ruangan ini sudah jenuh apa belum. Kalau ini sudah terbasahi, maka kemungkinan ruangannya akan sudah
sudah jenuh. Kalau ini ruangannya ini sudah jenuh, otomatis nanti udara yang untuk menaikkan ke atas ini akan stabil sama. Jadi caranya adalah memasukkan kertas saring ke chamber. Ini dilarutkan dalam pelarut volatil. Apa sih pelarut volatil? Pelarut volatil itu adalah pelarut yang mudah menguap. Kemudian dimasukkan ke dalam pipa kapiler, ya. Kemudian larutan ditutulkan pada garis yang telah dibuat. Ini biasanya 0,5 ya, atau di sini 1 cm atau 1,5 cm. Yang jelas ketika membuat ini harus di atas dari fase gerak. Jadi harus dicoba dulu kira-kira tinggi fase gerak itu bagaimana. Kalau tingginya di bawah garis ini itu sudah pas. Tapi kalau di atas garis berarti garis penutulan bawah itu perlu dinaikkan. Jadi jangan terlalu bawah. Jadi penutulannya itu di atas dari fase gerak ini, bawah. Kemudian ini pelarutnya dimasukkan, kemudian ada kertas saring jenuh. Setelah kertas saring jenuhnya itu terbasahi, baru plat KLT-nya masuk. Ketika masuk, nanti dilihat sampai batas mana. Nah, kalau sampai batas atas, biasanya 0,5 dari atas, plat KLT-nya itu diambil. Setelah diambil, dikeringkan. Setelah dikeringkan, baru dilihat. Nah, baru dilihat di UV. Nah, ini penampakan noda itu bisa pakai UV atau bisa pakai bercak noda, tergantung sampean SOP-nya bagaimana untuk meneliti suatu bahan kimia obat. Biasanya pakai ini 254 sama 366. Nanti akan kelihatan warna dari sampel itu sendiri. Oke, ini adalah zat penampak noda. Bisa pakai amonia, bisa pakai uap HCl. Nah, ini adalah zat penampak noda. Ini adalah cara perhitungan RF. RF itu retardation factor atau harga RF. Jadi jarak yang ditempuh oleh senyawa per jarak yang ditempuh oleh pelarut. Biasanya di sini ditotali A dan B atau ABC. Berarti A-nya baku, B-nya sampel, C-nya itu baku plus sampel. Nanti akan ditotolkan bersamaan, kemudian akan naik. Akan naik sampai batas pelarut. Nah, akan terbiasa batas ini. Kalau di sini 0,5, di sini sekitar 1,5. Nah, kemudian jarak LN-nya ini adalah 8 cm. Misal di sini B-nya ini adalah sekitar 5. Berarti 5/8. Nah, itu artinya harga RF-nya. Nah, nanti untuk membandingkannya harga RF sampel, RF baku dikurangi. Kira-kira selisihnya bagaimana? Kalau kurang dari 1, berarti dia atau nodanya ini sama, berarti dia spesifik atau diduga mengandung. Ini contohnya seperti ini ya. A plus B, B. A itu baku, B itu sampel, A plus B itu campuran. Biasanya seperti itu. Atau ABC, tergantung teman-teman pakainya yang bagaimana. Nah, ini adalah teori dari kromatografi lapis tipis. Kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi harga RF? Oh, ternyata harga RF itu harga RF tadi ya, selisih tadi, harga RF jarak baku per LN ini ya, jarak baku per jarak ini, jarak LN namanya. Jarak yang ditempuh atau jarak ditempuh pelarut, ini jarak ditempuh pelarut ini sekitar 8 cm, kalau ini 5 berarti 5/8. Kalau ini contohnya ini 10 nih. 10 berarti 8/8,6/10. Ini namanya RF. Yang mempengaruhi tingginya RF, rendahnya RF apa? Itu bisa yang pertama struktur kimia. Jadi struktur kimia senyawa yang dipisahkan itu ternyata bisa memberikan harga RF. Kemudian sifat dari penyerap dan derajat aktivitasnya. Kira-kira bagaimana sih sifat dari penjerat itu? Apakah terlalu kering atau lembab? Nah, ini makanya sebelum dipakai plat KLT biasanya di oven 30 menit atau 15 menit dengan suhu tertentu supaya apa? Supaya aktif, supaya siap untuk ditotolkan. Yang ketiga, tebal dan kerataan dari lapisan penjerap.
Kira-kira kalau sampai nanti buat sendiri, makanya ini tidak rata. Tapi kalau sudah produk dari industri, otomatis dia akan rata. Pelarut dan derajat kemurnian, makanya pelarut itu macam-macam. Ada pelarut murni dan non murni. Bahasanya itu bukan murni non murni, tapi pro analisa. Berarti yang apa? Pro analisa itu adalah pelarut-pelarut untuk memang analisa. Ada lagi for HPLC, memang diperuntukkan untuk HPLC. Kalau pro analisa itu adalah grade-nya yang lebih tinggi dibanding grade yang biasa. Ada grade farmasi juga. Tapi biasanya itu ada grade teknis, ada pro analisis, ada for apa? For APLC atau for apa? Ini tergantung harga dan spesifikasi dari pelarut itu sendiri. Ini faktor yang pengen harga RF selanjut ada nomor 5, derajat kejenuhan. Makanya ketika kita mengecek jenuh enggaknya itu harus terbasahi benar. Apa kertasarinya harus memang keadaannya terbasahi. Itu kemungkinan sudah jenuh. Kemudian teknik percobaan pengembangan. Jadi dicek dulu kira-kira nanti arahnya kemana. Kemudian jumlah cuplikan. Nah, jumlah cuplikannya tadi kalau 3 kali berarti 1 harus kering, kedua harus tepat di tengah-tengah penotolan pertama. Kemudian suhu. Baiknya suhu itu tetap. Jadi jangan diubah-ubah suhunya. Kalau suhu ruangan ya suhu ruangan. Oke, kira-kira seperti ini untuk materi kromatografi. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi